di bawah naungan pohon kurma yang rindang, di taman rahasia istana Baghdad yang megah, Sultan Harun al-Rasyid merasakan kehampaan, kemewahan, kekuasaan, dan pujian tak lagi memberinya kegembiraan. Rasa bosan yang mendalam mendorongnya pada sebuah ide gila. Beliau memanggil penasihatnya yang paling cerdik sekaligus paling nyeleneh, Abu Nawas. Dengan tatapan penuh tantangan, Sultan melontarkan permintaan yang membuat para pengawal di sekitarnya bergidik ngeri. Sultan ingin tahu, jika jubah sutranya dilepas, mahkotanya disembunyikan, dan gelarnya dilupakan, berapa harga dirinya di pasar budak? Ia ingin merasakan denyut nadi kehidupan rakyatnya dari sudut pandang yang paling rendah. Sultan memerintahkan Abu Nawas untuk menjualnya ke pasar sebagai seorang rakyat jelata. Abu Nawas, titah Sultan dengan suara berat. Bawalah aku ke pasar besok pagi. Dandani aku sebagai budak, dan jualah aku. Aku ingin tahu, berapa banyak orang yang bersedia membayar untuk memilikiku sebagai pekerja. Abu Nawas, yang biasanya selalu punya jawaban jenaka, kali ini terlihat ragu. Ia tahu ide ini bisa berakhir dengan bencana. Namun, menolak perintah Sultan bukanlah pilihan. Sambil berpikir keras, Abu Nawas menjawab, "Baginda, ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Namun jika itu keinginan Baginda, hamba akan melaksanakannya dengan satu syarat. Baginda tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun bahwa Baginda adalah Sultan, apapun yang terjadi." Sultan Harun al-Rasyid menyetujui syarat itu. Tak sabar menanti petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, pemandangan di istana sungguh berbeda. Abu Nawas datang membawa sehelai kain usang yang kasar. Mahkota emas bertabur permata digantikan oleh debu jalanan yang menempel di rambut. Jubah sutra yang agung berganti dengan pakaian kumpang camping yang bau. Tangan yang biasa memegang tongkat kekuasaan kini terikat seutas tali kain yang dipegang oleh Abu Nawas. Sultan Harun al-Rasyid, penguasa Baghdad yang disegani, kini tak lebih dari seorang pria paruh baya yang tampak lelah dan kalah. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit kota Baghdad. Tak seorang pun mengenali wajah agung itu. Warga yang biasanya membungkuk hormat, kini melewatinya tanpa menoleh. Bahkan, ada yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Untuk pertama kalinya, Sultan merasakan debu jalanan yang menusuk kakinya yang tak beralas. Ia mencium bau pasar yang menyengat, campuran aroma rempah, keringat, dan kotoran hewan. Semua ini terasa begitu nyata, begitu berbeda dari wangi dupa di istananya. Dalam hatinya, Sultan mulai berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi, begini rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Dunia terasa sangat berbeda saat kau tidak memiliki emas di tanganmu. Tatapan mereka, cara mereka berjalan melewatiku, seolah aku tak ada. Perjalanan singkat menuju pasar itu terasa seperti perjalanan panjang yang membuka mata hatinya. Setiap langkah adalah pelajaran baru tentang realitas kehidupan rakyatnya, yang selama ini hanya ia lihat dari atas singgasananya yang tinggi. Setibanya di pasar, suasana semakin riuh. Suara pedagang berteriak, tawar-menawar, dan hiruk-pikuk keramaian menyambut mereka. Abu Nawas membawa Sultan ke sebuah panggung kayu kecil di tengah pasar budak, tempat jual beli manusia biasa terjadi. Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke atas panggung, menarik tali yang mengikat leher Sultan, dan membuatnya berdiri di sampingnya. Sultan hanya bisa menunduk, menahan gejolak perasaan malu dan penasaran. Abu Nawas mulai berteriak dengan suara lantang, menawarkan budak istimewanya. Ayo lihat kemari." Budak baru datang, kuat dan gagah, teriaknya, mencoba menarik perhatian. Seorang saudagar kaya berjanggut tebal mendekat. Ia memandang Sultan dari atas ke bawah dengan tatapan menilai, lalu mencengkeram lengan Sultan untuk memeriksa ototnya. "Hei, Abu Nawas, berapa harga orang ini? Apakah dia bisa membelah kayu atau menjaga ternak?" Kelihatannya dia tidak terlalu kuat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Tuan Saudagar,
Anda salah besar. Orang ini memang tidak bisa membelah kayu, tidak bisa bertani, dan tidak punya keahlian fisik yang hebat. Orang-orang di pasar mulai tertawa. Tawaran macam apa ini? Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih keras. Tapi dia punya satu keahlian yang luar biasa. Dia pandai sekali makan dan sangat pandai memerintah. Seketika, tawa meledak di seluruh penjuru pasar. Orang-orang terbahak-bahak mendengar lelucon Abu Nawas. Seorang budak yang tak bisa bekerja tapi pandai memerintah. Sungguh konyol. Wajah Sultan memerah padam. Ia merasakan campuran antara malu, marah, dan terhina. Namun, ia teringat janjinya untuk tetap diam. Ia menelan ludah, menahan semua amarahnya, dan terus menundukkan kepala, membiarkan tawa cemooh itu menusuk harga dirinya. Hari semakin siang, matahari Baghdad bersinar semakin terik. Kerumunan di sekitar panggung Abu Nawas perlahan bubar. Para calon pembeli pergi mencari budak lain yang lebih berguna. Sultan Harun al-Rashid masih berdiri di sana. Tak laku, tak dilirik. Harga dirinya yang ia kira setinggi langit ternyata tak bernilai apa-apa di pasar ini. Abu Nawas melihat tidak ada yang menawar, mulai menurunkan harganya. Dari puluhan keping emas, turun menjadi kepingan perak. Hingga akhirnya, ia berteriak putus asa. Siapa saja yang mau orang ini? Ambillah, cukup bayar seikhlasnya. Setelah berjam-jam menunggu, hanya ada satu orang yang mendekat. Dia adalah seorang petani tua yang sangat miskin. Pakaiannya lebih lusuh dari pakaian sultan yang sedang menyamar. Dengan langkah ragu, ia mendekati Abu Nawas. Di tangannya yang keriput, ia menggenggam sesuatu. Aku hanya punya satu koin tembaga ini, Abu Nawas, kata petani itu dengan suara lirih. Ia menunjukkan sekeping koin kecil yang sudah kusam dan berkarat. Apakah itu cukup untuk membeli budak yang tidak berguna ini? Mungkin dia bisa aku suruh menjaga pintu gubukku di malam hari. Abu Nawas mengambil koin tembaga itu. Ia tidak tertawa. Ia menatap Sultan dengan pandangan yang dalam, seolah menusuk langsung ke jiwa sang penguasa. Dengan suara pelan, namun jelas, Abu Nawas berkata, Baginda, maksudku, budakku, lihatlah, hargamu di pasar dunia ini ternyata hanya senilai satu koin tembaga yang berkarat. Kalimat itu menghantam Sultan lebih telak daripada pedang manapun. Satu koin tembaga berkarat, itulah nilai seorang Harun al-Rashid tanpa jabatannya. Di titik itu, ia tersadar kemuliaan duniawi, kekuasaan, dan harta. Semuanya begitu rapuh, tanpa mahkotanya. Ia hanyalah manusia biasa. Setelah petualangan yang melelahkan itu, mereka kembali ke istana. Sultan Harun al-Rashid segera berganti pakaian, mengenakan kembali jubah kebesarannya, dan duduk di singgasananya. Namun, ada yang berbeda. Karena ia duduk sorot matanya. Semuanya memancarkan ketenangan dan kerendahan hati yang baru. Abu Nawas berdiri di hadapannya. Sultan terdiam selama berjam-jam, merenungi pengalamannya, dilelang di pasar, dihina, dan akhirnya dihargai sekeping tembaga, telah mengubah cara pandangnya selamanya. Ia kini mengerti betapa beratnya hidup rakyat jelata, betapa mudahnya martabat seseorang Dania Kinjek ketika ia tak punya apa-apa. Terima kasih, Abu Nawas, ucap Sultan dengan suara tulus. Kau telah menjualku untuk membelikanku sebuah kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Mulai hari ini, aku akan lebih memperhatikan rakyatku yang paling kecil, yang paling tak terlihat. Tak lama kemudian, Sultan secara diam-diam mengirimkan hadiah emas yang berlimpah kepada petani miskin yang menawarnya di pasar sebagai tanda terima kasih atas pelajaran berharga yang tak disengaja itu. Abu Nawas hanya tersenyum puas melihat perubahan pada rajanya. Saat ia hendak pamit, Sultan bertanya lagi, Abu Nawas, satu hal lagi, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan rencanamu? Abu Nawas tersenyum sangat tenang, lalu menunjuk ke arah kaki Sultan. Ampun, Baginda. Bukankah semua langkah di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis, yaitu langkah kaki kanan dan langkah kaki kiri? Seberapa jauh pun Baginda berjalan,
Baginda hanya akan menggeleng-geleng kedua langkah tersebut. Sultan terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. Ia mengerti sekarang. Abu Nawas ingin mengingatkannya, agar tidak terjebak dalam haitan-haitan duniawi yang sombong dan sia-sia. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak langkah atau seberapa tinggi pencapaian, melainkan ke arah mana langkah itu ditujukan. Sambil tertawa, Sultan memberikan sekantong emas kepada Abu Nawas. Ambillah ini dan berjanjilah untuk selalu ada di sisiku, untuk mengingatkanku jika aku mulai sombong lagi. Abu Nawas menerima hadiah itu dan membungkuk hormat. Ingatlah Baginda, yang penting bukan berapa banyak langkahnya, tapi ke arah mana langkah itu membawa kebaikan. Dengan kata-kata bijak itu, Abu Nawas berjalan keluar istana. Di luar, matahari terbenam menghiasi kubah-kubah megah kota Baghdad, menebarkan cahaya keemasan yang damai, seolah merayakan lahirnya seorang pemimpin yang baru. Seorang raja yang telah menemukan hatinya di tengah debu pasar. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa.